Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 36. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan sengit masih terjadi di lembah binatang. Namun kelompok dari Teng Hu dan juga Chen Mo mengalami kerugian besar setelah Lindong menggunakan dunia yang melahap untuk melumpuhkan semua orang yang akan mengeroyoknya. Setelah itu, Teng Hu pun tertekan oleh harimau penghancur bumi dan Chen Mo sendiri tertekan oleh Rehan boneka darah. Sementara Lindong masih berdiri di tempatnya. Mas Yoyun yang masih bersembunyi pada saat ini sambil melihat pertarungan itu, dia mengatakan bahwa dua dinasti tingkat tinggi itu nampaknya semakin melemah. Dan tiba-tiba Rehan pun memberikan pukulan kerasnya yang membuat Chen Mo terpental mundur. Dirinya saat ini sudah luka-luka di sekujur tubuhnya. Kemudian Chen Mo bergumam dalam hati, "Aku benci seperti ini," karena sudah merasa tidak mampu bertahan. Dengan cepat Chen Mo pun membunyikan peluit jari. Seluruh anak buahnya yang mendengar suara peluit itu pun segera bangun. Karena itu adalah peluit tanda untuk menarik diri dan segera kabur dari pertarungan ini. Dan akhirnya, tidak lama setelah itu kelompok dari Chen Mo dan juga Teng Hu benar-benar lari terbirit-birit. Namun dalam kaburnya itu, Teng Hu pun berteriak, "Bocah, ingatlah pesan dariku. Jangan sampai aku tahu siapa namamu. Jika tidak, maka aku akan mencari dan mencabik-cabikmu." Mendengar ancaman itu, Lindong hanya diam saja. Karena selama ini dirinya sudah terlalu banyak menerima ancaman. Namun pada akhirnya tidak ada satupun orang yang bisa menekan Lindong. Harimau penghancur bumi, Lindong, dan juga Rehan menyaksikan kepergian kelompok dari Teng Hu dan Chen Mo. Dan kini harimau penghancur bumi merasa lega. Dia pun berkata, akhirnya mereka pergi juga. Dan setelah itu, Lindong pun menoleh pada harimau penghancur bumi lalu mengatakan, "Harimau besar, untuk selanjutnya aku akan menagih apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya soal imbalan untukku karena telah membantumu." Harimau penghancur bumi pun mengatakan, "Baiklah, aku bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Katakan apa yang kau mau dan berapa harga yang harus aku bayar." Lindong pun melihat ke sarang harimau. Dia menunjuknya sambil berkata, "Sangat mudah untukku mengatakan apa yang aku mau. Tolong berikan aku tulang harimau iblis surgawi yang ada di dalam sarangmu." Mendengar ucapan Lindong, mata harimau penghancur pun menajam. Dia kemudian mengatakan dengan nada yang galak, "Ternyata kau punya tujuan yang sama dengan orang-orang itu." Dengan santainya, Lindong pun berkata, "Hei, kenapa harus marah? Jika aku tidak mengambil tindakan untuk menolongmu, hari ini mungkin kau bukan hanya tidak bisa menjaga tulang harimau iblis surgawi itu, bahkan kau mungkin juga harus kehilangan nyawamu. Kalau dipikir-pikir, seharusnya kamu bisa menebak berapa harga yang akan kukatakan untuk menyelamatkan nyawamu. Setelah kesepakatan terjadi dan aku menyelamatkan dirimu, namun kau malah seperti ini. Apakah kau sedang bercanda denganku?" Harimau penghancur itu pun kemudian berkata, "Tapi tulang itu sangatlah penting bagiku untuk bisa menerobos kesengsaraan nirwana kedua. Maka dari itu, aku tidak akan memberikannya padamu. Saat ini, aku memiliki beberapa pil nirwana. Aku bisa membayarmu dengan pil itu." Mata Lindong pun menajam, karena yang dia inginkan ternyata tidak diberikan. Lindong lalu berkata dalam hati, ternyata dia tetap ingin mempertahankan tulang harimau iblis surgawi. Hal ini tidak semulus yang aku harapkan. Di saat Lindong sudah mengalami kebuntuan, tiba-tiba saja Xiaodio muncul dan dia berkata, "Hei, kenapa kau membuat suasana menjadi kaku seperti ini? Santailah sedikit." Melihat kemunculan Xiaodio, harimau penghancur bumi pun waspada dan dia berkata, "Roh iblis, kenapa aku merasakan hawa semacam paksaan darinya?" Xiaodio kini mulai berbicara pada harimau penghancur bumi. "Harimau besar, jika kau memaksakan menggunakan tulang harimau iblis surgawi itu, aku khawatir kau tidak akan selamat setelah mencoba kesengsaraan nirwana kedua. Bukan hanya kau tidak akan mendapatkan kekuatan yang besar, justru tubuh dan juga tulangmu akan menjadi sakit. Untung yang kau dapatkan tidak lebih besar dari kerugiannya." Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, harimau penghancur bumi pun ngegas.
Tapi kesengsaraan nirwana itu sulit dilalui. Jika tidak ada tulang harimau iblis surgawi, kemungkinan besar aku juga akan mati. Lebih baik sekarang aku bertaruh daripada tidak sama sekali. Karena si harimau itu ngotot, pada saat ini Xiaodio kembali mengatakan, "Sepertinya kau sangat berambisi untuk melewati kesengsaraan nirwana kedua itu ya. Lebih baik lupakan saja. Tidak mudah melihat bagaimana caramu berkultivasi sampai saat ini. Jika tuan muda Xiaodio ini, pasti dia tidak akan mengambil resiko yang berbahaya dan juga mengancam jiwa." Dan tiba-tiba, Xiaodio mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya. Dia kemudian berkata, "Ini adalah seni bela diri unik yang digunakan oleh harimau neraka kegelapan untuk mengolah tubuhnya. Jika kau bisa mempelajari dan kemudian berhasil mengolahnya, maka kesempatanmu untuk bisa melewati kesengsaraan nirwana kedua seharusnya meningkat 30%. Melihat gulungan itu, harimau penghancur bumi pun kaget dan dia berteriak, "Hah? Seni bela diri pengolah tubuh dari harimau neraka kegelapan?" Xiaodio kemudian melemparkan gulungan itu dan seketika harimau penghancur bumi langsung cengok. Setelah memegang gulungan seni bela diri milik harimau neraka kegelapan, kali ini gulungan tersebut terbuka dan juga memancarkan cahaya yang langsung mengenai dahi dari harimau penghancur bumi. Ekspresi wajah dari harimau itu benar-benar kaget dan dia pun berkata dalam hati, "Gila, ini ternyata benar-benar seni bela diri milik harimau neraka kegelapan." Dan setelah itu, harimau penghancur bumi berkata pada Xiaodio, "Benarkah bahwa seni bela diri ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengalami kesengsaraan nirwana kedua? Namun kenapa hanya 30% saja? Apakah tidak bisa lebih?" Mendengar kata-kata itu, Xiaodio pun terdiam dan sesaat kemudian dia mulai emosi. Dengan nada suara yang mengerikan, Xiaodio pun berkata, "Harimau besar, aku sudah sangat sabar menghadapi dirimu. Namun semakin kubiarkan dan kusabari, nampaknya kau semakin ngadi-adi ya. Asal kau tahu, di dunia ini tidak pernah ada orang yang menerima barang-barang dariku. Dan tidak pernah ada orang yang berani menentangku setelah aku memberikan mereka sesuatu. Namun sepertinya pada saat ini kau sudah bosan hidup." Xiaodio pun menunjukkan wujud aslinya sebagai hewan iblis raksasa. Hal ini seketika membuat harimau penghancur bumi ketakutan sampai lemas. Karena di hadapan wujud asli dari Xiaodio, harimau besar itu hanya seperti seekor anak kucing yang kecil. Raut wajahnya benar-benar ketakutan sampai dia mau nangis. Harimau besar itu gemetaran sambil berkata, "Hah? Ternyata dia adalah hewan iblis Martin Langit." Tidak lama kemudian, harimau penghancur bumi lari terbirit-birit ke sarangnya sambil berteriak, Tuan Martin Langit, tolong jangan marah. Aku akan mengambilkan tulang harimau iblis surgawi untukmu." Lindong dan Xiaodio hanya memandangi harimau penghancur bumi yang lari ketakutan dan akan mengambilkan tulang harimau yang telah dia simpan di sarangnya. Setelah harimau itu pergi, pada saat ini Xiaodio berkata pada Lindong, "Lihatlah, ini adalah kekuatan Tuan Xiaodio. Apa kau tahu sekarang betapa mengerikan dan juga menakutkannya klan Martin Langit?" Lindong pun tidak berkomentar apapun dan dia hanya mengangkat tangannya saja. Di sisi lain, Ma Xiaoyun yang tidak bisa melihat Xiaodio, dia berkata dengan lirih, harimau penghancur bumi itu menuruti perintah Lindong. Dia juga terlihat ketakutan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tidak lama kemudian tulang harimau yang merupakan kerangka dari harimau iblis surgawi pun dibawa keluar dari dalam sarang harimau penghancur. Dan pada saat ini ditaruh di depan Lindong. Xiaodio lalu berkata, "Ternyata memang benar, itu adalah tulang harimau iblis." Kemudian Lindong kini berkomentar, "Hanya tulangnya saja, aku bisa merasakan kekuatan ganas yang mendominasi." Setelah itu, Lindong mengeluarkan tas Qian Kun dan dia pun memasukkan tulang harimau iblis surgawi ke dalam tas itu sambil berkata, "Harimau besar, aku sangat berterima kasih atas hadiah besarmu ini." Harimau penghancur itu, dengan muka cengохnya dan tubuh yang masih gemetaran, dia mengangkat tangan pada Lindong. Setelah itu, Lindong pun memberikan hormat sambil berpamitan. "Kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Kakak harimau besar, sebaiknya kamu juga segera pergi dari tempat ini. Karena orang-orang itu, mereka tidak akan menyerah dan sebaiknya kamu menghindari mereka."
Harimau besar pun menjawabnya dengan nada yang gemetaran. Baiklah. Tidak lama kemudian, Ma Xiaoyun keluar dari persembunyian dan dia mendekati Lindong. Dia pada saat ini berkata pada Lindong, "Karena kau sudah mendapatkan tulang harimau iblisnya, sekarang kau akan pergi kemana?" Lindong pun menjawab, "Aku dan Xiaoyan akan berlatih di tempat lain. Jadi ayo mari kita pergi dari sini dan kita berpisah dulu ya." Ma Xiaoyun pun menjawabnya, "Baiklah kalau begini." Setelah beberapa jam terbang bersama dengan Xiaoyan, pada saat ini Lindong telah sampai di pegunungan yang terletak di kedalaman lembah binatang. Tempat itu sangat sepi karena tidak akan ada manusia yang berani datang ke tempat ini karena lokasinya cukup berbahaya. Dan Lindong pada saat ini tersenyum. Dia kemudian mengatakan, "Nah, ini tempat yang cocok. Xiaoyan, kita turun di puncak gunung depan sana." Xiaoyan pun segera mempercepat terbangnya dan dia pun pada saat ini mendarat di puncak gunung yang paling tinggi di lokasi ini. Karena sudah memutuskan untuk melakukan upgrade pada Xiaoyan, maka Xiaodo segera keluar dan dia memberikan nasihat pada Xiaoyan itu. "Harimau bodoh, saat ini kamu memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan kebijaksanaan seperti manusia. Jadi aku akan memberitahumu dengan jelas saat ini. Meskipun kau itu memiliki genetik mutan di dalam dirimu, namun bagaimanapun juga, garis keturunanmu adalah garis keturunan biasa-biasa saja. Bahkan harimau penghancur bumi, sebenarnya dia jauh lebih rendah darimu. Dan untuk saat ini, jika kau ingin menggabungkan tulang harimau iblis surgawi ini dengan tubuhmu, maka kau harus berani menghadapi bahaya yang besar." Lindong pun terdiam dengan muka memelas karena dia sebenarnya tidak tega melihat Xiaoyan tersiksa. Di sisi lain, Xiao Diao terus menasehati Xiaoyan, "Karena garis keturunanmu yang biasa-biasa saja itu menyebabkan dirimu memiliki batasan kekuatan. Namun jika kau ingin menghilangkan batasan tubuhmu dan menjadi lebih kuat lagi, maka kau harus berani mengambil resiko berbahaya ini. Kalau tidak, aku pikir di masa depan nanti lebih baik Lindong memulangkan dirimu saja ke dinastian, karena dunia luar itu sangat berbahaya. Jika kau tidak memiliki kekuatan untuk menjaga dirimu sendiri, mengikuti Lindong, pasti kau hanya akan menjadi beban dan menyeret banyak masalah." Xiaoyan pun mengaum sebagai tanda bahwa dia tidak mau berpisah dengan Lindong. Dan Lindong pun paham dengan maksud dari Xiaoyan. Dan kini Lindong mengatakan, "Xiao Diao, sepertinya Xiaoyan sudah siap. Mari kita lakukan upgrade saat ini." Xiao Diao pun melihat Xiaoyan dengan serius kemudian mengatakan, "Hei harimau bodoh, ini akan sangat menyakitkan dan membuatmu berdarah. Namun jika kau bisa melewati ini semua, maka dirimu akan terlahir kembali sebagai harimau iblis surgawi." Tatapan mata Xiaoyan sangat tajam. Dia sudah bertekad untuk menerima resiko apapun. Lindong kemudian mengeluarkan tulang harimau iblis surgawi dari tas Qian Kun dan muncul di hadapannya. Dan saat ini, sambil membentuk segel, Xiao Diao berkata pada Lindong, "Jika kau ingin menggabungkan tulang harimau iblis surgawi, maka hal pertama yang harus kau lakukan adalah mengekstrak tulangnya terlebih dahulu. Langkah ini cukup berbahaya dan tidak boleh ceroboh. Jika tidak, maka tulangnya akan hancur lebur dan itu akan menjadi tidak berguna. Lindong, berikan aku 200.000 pil nirwana." Dalam sekejap, Lindong pun menuangkan 200.000 pil nirwana dari dalam tas Qian Kun pada Xiao Diao. Pil itu pun berhamburan karena jumlahnya sangat banyak. Xiao Diao pada saat ini berubah ke wujud manusianya dan dengan mata yang tajam, dia pun berkata, "Dengan energi nirwana, aku memanggil api nirwana. Bakar dan kentalkan tulang itu." Api yang besar dari pil nirwana pun segera membakar dan mengekstrak tulang harimau iblis surgawi. Kemudian Xiao Diao berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, jika kau tidak bisa menahan langkah ini, maka kau tidak perlu melanjutkan ke tahap selanjutnya." Xiaoyan yang berada di hadapan api itu pun mengaum dengan keras sebagai pertanda bahwa dia akan sekuat mungkin menghadapi resiko ini demi dirinya bisa berubah agar terus bisa bersama dengan Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan berhasil menjalani penyiksaan ini demi dirinya bisa berubah menjadi harimau iblis surgawi yang memiliki kekuatan yang luar biasa? Jika kalian penasaran,
Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 37. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaodio yang akan melakukan upgrade pada Xiaoyan. Pada saat ini, dia sudah mengaktifkan api nirwana dari 200.000 pil nirwana yang diberikan oleh Lindong. Kemudian Xiaodio berkata, "Xiaoyan, jika langkah ini kau tidak bisa melaluinya, maka langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan lagi." Xiaoyan pun mengaum, dan dia pada saat ini berjalan menuju api nirwana yang telah diciptakan oleh Xiaodio. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam api nirwana itu. Tubuhnya seketika terbakar, dan ekornya pada saat itu juga langsung meleleh. Lindong yang melihat hal ini pun menjadi panik. Raut wajahnya menjadi tegang, dan keluar keringat dingin di wajahnya. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Hah? Tubuh Xiaoyan meleleh?" Tatapan mata dari Xiaodio pada saat ini menajam, dan sambil membentuk segel, dia pun berkata, "Api nirwana, remas tulang harimaunya. Lindong, bersiaplah dan segera lemparkan tulang harimau iblisnya." Pada saat ini Xiaoyan sudah kesakitan karena tubuhnya telah terbakar oleh api nirwana yang sangat besar. Dia pun mengaum tidak karuan. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Lindong pun segera mengangkat tangannya dan dia pun melemparkan tulang harimau iblis surgawi ke arah Xiaoyan. Dengan cepat, kerangka dari harimau iblis raksasa itu pun meluncur dan akan segera menuju ke tempat Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tulang harimau iblis itu pada saat ini telah sampai di hadapan Xiaoyan, dan Xiaoyan pun mengaum dengan keras karena ingin melakukan fusi dengan tulang harimau iblis surgawi. Pada saat ini Xiaoyan dengan cepat memeluk tulang harimau iblis surgawi itu. Namun tiba-tiba saja, fusi antara Xiaoyan dan juga tulang harimau iblis surgawi itu saling bertolak belakang karena sejatinya harimau iblis surgawi tidak mau melakukan fusi dengan Xiaoyan. Xiaodio yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Hah? Kenapa itu memantul? Di dalam tulang itu masih ada energi jejak dari harimau iblis surgawi yang tersisa di dalamnya, dan diperkirakan jejak itu menolak untuk melakukan fusi dengan Xiaoyan. Selain itu, pada saat ini Xiaoyan hanya bisa bertahan paling lama 1 jam saja. Jika tidak, kemungkinan besar maka Xiaoyan akan mati. Karena saat ini Xiaoyan sudah terlihat sangat kepanasan dan dia berteriak tidak karuan karena tubuhnya telah sepenuhnya terbakar. Selanjutnya, konfrontasi antara Xiaoyan dengan tulang harimau di dalam nyala api nirwana pada saat ini telah berlangsung selama lebih dari setengah jam saja. Xiaoyan masih berusaha untuk bergabung dengannya, sementara tulang harimau iblis itu juga masih berusaha untuk menolak bergabung dengan Xiaoyan. Lindong yang melihat hal ini, dia merasa sangat cemas melihat bahwa 1 jam akan segera berakhir, dan kini Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menolong Xiaoyan. Dia pun melompat sambil berteriak, "Xiaoyan, bertahanlah!" Namun tiba-tiba saja, pada saat tubuh Lindong akan mendekati api nirwana, ada sebuah energi yang sangat besar yang pada saat ini menolak Lindong, dan dalam sekejap, tubuh Lindong pun terpental. Matanya pada saat ini terbelalak, dan dia sangat kaget dengan apa yang terjadi. Sambil terpental itu, Lindong berkata dalam hati, "Apa ini? Sungguh serangan yang sangat kuat." Xiaodio yang melihat Lindong tiba-tiba akan menyelamatkan Xiaoyan, dia pun pada saat ini berteriak, "Lindong, jangan gegabah, kau tidak akan bisa membantu Xiaoyan. Kita hanya bisa mengandalkan Xiaoyan untuk melakukannya sendiri." Dan kini, Lindong yang telah terpental, dia benar-benar sangat panik dengan keselamatan dari Xiaoyan. Tatapan matanya menajam karena Lindong sangat takut jika Xiaoyan gagal dan mati. Namun tidak lama kemudian, harimau kesayangan Lindong itu pada saat ini telah berubah. Karena fusi yang dia lakukan dengan tulang harimau iblis telah berhasil sepenuhnya dilakukan. Wujud dari Xiaoyan terlihat sangat besar dan dia juga terlihat sangat menakutkan. Lindong lalu bertanya pada Xiaodio, "Hei, apakah itu telah berhasil?" Namun Xiaodio, dia juga tidak tahu, dan dia pun tidak menjawab perkataan dari Lindong. Karena yang Xiaodio lihat sendiri, juga sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah mengalami banyak perubahan di tubuhnya.
Dan ternyata fusi yang dilakukan oleh Xiaoyan dengan tulang harimau iblis surgawi itu benar-benar berhasil. Wujud dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar seperti harimau raksasa yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Karena sejatinya sekarang Xiaoyan telah berubah menjadi harimau iblis surgawi. Dia pun mengeluarkan auman yang sangat keras, dan suara auman itu terdengar sangat mengerikan hingga menggelegar ke seluruh Indonesia. Energi yang terpancar dari tubuh Xiaoyan benar-benar mengerikan, karena pada saat ini gelombang energi itu menyebar ke seluruh pegunungan di tempat ini. Xiaodo yang melihat hal ini kemudian dia tersenyum dan berkomentar, kekuatan ini memang benar-benar kekuatan harimau iblis surgawi. Haha. Harimau bodoh itu ternyata dia berhasil, dan sekarang dia siap untuk memasuki tahap nirwana. Tidak lama kemudian, Xiaoyan yang sudah berubah menjadi harimau iblis surgawi, dia pun menyerap api nirwana yang telah membakar tubuhnya, karena akan dia pergunakan untuk naik ke tahap nirwana saat ini. Xiaodo dan juga Lindong pun sekarang hanya bisa menonton proses dari Xiaoyan untuk memasuki tahap nirwana. Sambil tertawa, Xiaodo berkata pada Lindong, di masa depan nanti, orang ini secara langsung akan berevolusi dari harimau api biasa menjadi harimau iblis surgawi yang sangat menakutkan. Karena sekarang, tubuh Xiaoyan telah mengalami banyak mutasi. Ini benar-benar seperti ikan mas yang telah berubah menjadi naga raksasa. Sambil melihat tubuh dari Xiaoyan yang telah berubah menjadi harimau yang sangat mengerikan dengan bulu yang sangat lebat dan juga wajah yang menakutkan, Xiaodo pun mengatakan, wah, aku jadi penasaran setelah harimau bodoh ini memasuki tahap nirwana, seberapa jauh dia bisa berkultivasi ya? Dan sekarang Xiaoyan telah menyerap api nirwana yang telah terbentuk dari 200.000 pil nirwana milik Lindong, dan hal ini telah dikonsumsi sepanjang hari. Namun terobosannya masih belum selesai juga, karena Xiaodo merasa bahwa 200.000 pil nirwana itu belum cukup. Dia pun menyuruh Lindong untuk memasukkan lagi 300 pil nirwana, dan Xiaoyan pada saat ini menyerapnya selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya dia berhasil menerobos ke tahap nirwana. Dan akhirnya, setelah 3 hari 3 malam berlalu, pada saat ini Xiaoyan telah berhasil naik ke tahap nirwana. Yang terlihat dari tubuh Xiaoyan hanyalah bayang-bayang emas saja. Sementara Lindong yang melihat Xiaoyan, dia pun pada saat ini berkata, Xiaoyan, dia telah masuk ke tahap nirwana. Ini bagus sekali. Sementara Xiaodo pada saat ini terlihat sangat panik. Dia kemudian berkata pada Lindong, Lindong, aku merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini sebenarnya akan mendesak dan mengalami kesengsaraan nirwana pertama. Bagaimana ini? Karena sekarang mata dari Xiaoyan benar-benar tajam, karena dia memang berniat untuk segera naik ke tahap nirwana level 1. Lindong yang mendengar hal itu, wajahnya seketika panik dan keluar keringat dingin di pipinya. Kemudian Lindong mengatakan, apa? Xiaoyan akan menerobos kesengsaraan nirwana pertama. Bukankah itu adalah hal yang sangat ceroboh? Mendengar perkataan dari Lindong itu, Xiaodo lalu mengatakan, tampaknya itu adalah kekuatan dari sisa tulang harimau iblis yang memaksanya, kemudian memicu Xiaoyan untuk menjalani kesengsaraan nirwana pertama. Jika dia berhasil melewatinya, maka tulang harimau iblis di dalam tubuh Xiaoyan tidak akan memiliki tolakan sedikit pun, dan Xiaoyan akan benar-benar sepenuhnya menjadi dan memiliki kekuatan harimau iblis surgawi yang sangat luar biasa itu. Tidak lama kemudian, sebuah energi yang sangat besar pun muncul di tubuh Xiaoyan, karena pada saat ini dia memang benar-benar akan segera memasuki kesengsaraan nirwana pertama. Lindong dan Xiaodo pun segera menghindar dari tempat itu, karena energi yang ditimbulkan oleh Xiaoyan benar-benar luar biasa, sehingga mereka berdua tidak berani untuk mendekat. Lindong serta Xiaodo, dia mencari tempat yang sangat jauh dari Xiaoyan, dan mereka berdua sekarang hanya bisa mengamati Xiaoyan mengalami kesengsaraan nirwana pertama. Lindong kemudian berkata, itu adalah kesengsaraan nirwana pertama. Dengan raut wajah yang panik, Lindong pun melanjutkan kata-katanya, energi itu benar-benar menakutkan. Tidak heran jika semua orang yang berada di level nirwana menganggap bahwa kesengsaraan nirwana ini sebagai sebuah bencana. Aku saja sampai takut melihat hal itu, karena pada saat ini kesengsaraan nirwana itu terus mengobarkan api yang sangat besar, dan Xiaoyan benar-benar terbakar di dalam api kesengsaraan nirwana pertama.
Proses Xiaoyan dalam mengalami kesengsaraan nirwana pertama itu telah dia lalui selama 4 hari. Dan setelah itu, api dari kesengsaraan nirwana benar-benar padam. Yang tersisa pada saat ini hanyalah sebuah kepulan asap yang sangat tebal. Hal itu menyelimuti seluruh tempat Xiaoyan berada. Lindong dan Xiao Diao yang merasa bahwa ini telah selesai, mereka kemudian terbang mendekati Xiaoyan. Dan sambil terbang itu, Lindong pun mengatakan, apakah kesengsaraan nirwana ini telah berakhir? Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul sosok manusia yang sangat tinggi dari dalam kepulan asap. Lindong yang melihat hal itu pun, raut wajahnya menjadi sangat terkejut. Dia lalu berkata dengan lirih, Xiaoyan, dan orang yang berada di kepulan asap. Dia tidak menjawab perkataan dari Lindong, karena saat ini dia hanya bisa mengaum. Mata dari Lindong seketika berkaca-kaca, karena yang dia lihat saat ini adalah benar-benar Xiaoyan. Dan akhirnya, Xiaoyan telah benar-benar mengalami evolusi. Dia pada saat ini telah terlahir kembali sebagai manusia. Wajahnya sangat ganteng, tubuhnya sangat kekar, dan banyak tato seperti motif harimau di tubuhnya. Xiao Diao yang melihat hal ini pun kemudian berkomentar, wow, sangat keren. Dia benar-benar keluar dari bentuk hewan dan sekarang telah menjadi manusia. Aku tidak menyangka harimau bodoh ini dia berhasil sampai sejauh ini. Lindong yang melihat Xiaoyan pun, dia sekarang tertawa dan mengatakan, haha, Xiaoyan, kau sangat tinggi. Aku perkirakan tinggimu pada saat ini sekitar 2 meter. Dan kekuatanmu sekarang sudah berada di tahap nirwana level 1. Kau sangat keren, benar-benar keren Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak bisa menjawab perkataan dari Lindong. Hal ini membuat Lindong berkomentar, Xiaoyan, apakah kau belum bisa berbicara? Xiao Diao yang mendengar perkataan dari Lindong itu, dia kemudian mengatakan, Lindong, meskipun dia pada saat ini memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, tapi kamu harus membiasakan diri dulu agar Xiaoyan bisa belajar berbicara. Karena sejatinya, dia pada saat ini baru terlahir kembali. Ibaratnya dia, walaupun tubuhnya besar, tapi dia adalah seorang bayi. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun berlutut. Dan Lindong yang melihat hal ini, dia menjadi bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dan tiba-tiba saja, tangan Xiaoyan memberikan hormat pada Lindong. Dia kemudian berkata, Tuan, aku keledai. Mendengar perkataan dari Xiaoyan itu, Lindong kemudian memukul kepalanya. Dan sambil tertawa, Lindong mengatakan, hei, keledai apaan? Kau ini ngawur sekali kalau bicara, Xiaoyan. Mulai sekarang, aku akan memberimu nama sebagai Lin Yan, karena kamu telah dibesarkan olehku dari klan Lin. Dan kamu akan memanggilku sebagai kakak pertama. Xiaoyan pun tersenyum dan memegangi kepalanya. Dan pada saat ini, dia belajar mengucapkan kata-kata kakak. Dan Lindong, dia pun melihat Xiao Diao, lalu mengatakan, Xiaoyan, panggil Xiao Diao sebagai kakak keduamu. Xiao Diao pun pada saat ini melirik sinis ke arah Lindong, karena dia hanya dianggap sebagai kakak kedua. Dan tiba-tiba saja, Xiao Diao pun marah-marah pada Lindong. Hei, sembarangan saja kau ini. Siapa yang sudi menjadi kakak kedua dari harimau bodoh itu? Dan kau bocah, kau itu hanyalah bocah kecil. Beraninya kau memberikanku gelar sebagai kakak kedua. Apakah kamu sudah bosan hidup? Lindong pun hanya menutup telinganya ketika dia mendengar Xiao Diao marah-marah. Dan sesaat kemudian, Lindong berkata, Xiao Diao, meskipun kamu terus menyebut diri sebagai Pangeran Martin Langit yang memiliki usia ribuan tahun, namun di klan Martin Langit, usiamu sendiri mungkin hanya sama denganku. Dan kini, Xiaoyan pun melihat ke arah Xiao Diao. Dia pun tersenyum lalu memanggilnya kakak kedua. Xiao Diao pun melirik Xiaoyan dengan tatapan mata yang sangat sinis. Karena tidak mau berdebat lagi, sekarang Xiao Diao mengalah jika dirinya harus dipanggil sebagai kakak kedua. Namun kini, Xiao Diao masih saja mengomel. Aku terjebak bersama dengan 2 orang idiot. Xiaoyan, pakai dulu bajumu. Setelah Xiaoyan mengenakan bajunya dan urusan di tempat ini sudah selesai, Lindong pun mengajak Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka terbang untuk segera meninggalkan lembah binatang. Xiaoyan yang mengikuti Lindong di belakangnya. Dia bertanya, kakak,
Kita akan pergi kemana sekarang? Lindong pun menjawab perkataan dari Xiaoyan. Tentu saja saat ini, kita akan pergi ke tempat di mana kita bisa membuka dan menemukan harta karun kuno itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah cerita di dalam perebutan harta karun kuno? Apakah Lindong berhasil mendapatkan harta karun itu atau tidak? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian konsisten nama episode 38. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kita akan dibawa ke candi kuno, tepatnya di tanah kuno, yang sekarang sudah banyak orang terlihat untuk mengantri dan memasuki sebuah tempat. Dan tiba-tiba saja, di dalam antrian itu, ada seseorang yang langsung berteriak, "Hei, lihatlah, orang itu adalah Lindong." Dinasti Moyan pada saat ini telah menaikkan hadiahnya dari 500.000 pil nirwana menjadi 1 juta pil nirwana. Dan saat ini, Lindong memiliki kunci rahasia kuno padanya. Mendengar teriakan dari orang-orang itu, Lindong pun menoleh kepada orang yang ada di belakangnya dan dia berkata, "Hah? 1 juta pil nirwana? Tampaknya dinasti Moyan ini benar-benar ingin menyingkirkanku dalam waktu yang cepat. Karena sekarang, poster dari wajah Lindong telah terpampang di mana-mana." Dan tiba-tiba saja, dari belakang antrian pada saat ini berlari seseorang pemuda yang akan segera menangkap Lindong. Dia pun menyuruh orang-orang untuk segera menyingkir. Dengan wajah yang penuh nafsu, pemuda itu adalah pemimpin dari dinasti Guru Nirwana. Dia sudah mengepalkan tinjunya dan dengan cepat melesat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Huh, pil Nirwana Lindong dan juga kunci rahasia kuno itu adalah milikku." Namun sebelum pemuda yang akan menangkap Lindong menyentuhnya, pada saat ini dia sudah jatuh terkapar dengan banyak asap di sekelilingnya. Dan sang pemuda benar-benar tidak kuat untuk bangun lagi. Sambil mengangkat tangannya, Lindong kemudian berkata, "Kalian ingin kunci rahasia kuno dari tanganku ya? Hal semacam ini di masa depan nanti, kalian jangan terlalu banyak bermimpi. Karena aku sejatinya tidak akan terus-menerus untuk bersikap lembut pada kalian." Mendengar kata-kata Lindong yang mengandung sebuah ancaman itu, semua orang pada saat ini sangat ketakutan dan mereka memilih untuk tidak melawan Lindong. Di sisi lain pada saat ini, ternyata di dalam kerumunan banyak orang itu juga terdapat Ma Xiaoyun. Dia yang melihat Lindong kemudian berkata dalam hati, "Lindong, di tempat ini banyak orang kuat yang ingin menyerangmu. Namun penampilanmu yang tidak menyamar sama sekali, itu akan menarik banyak masalah. Selain itu, ada 3 orang dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan mereka memegang kunci rahasia kuno. Di antara orang ini adalah pimpinan dari dinasti Hong Sui, kemudian dinasti Moyan, dan juga pimpinan dinasti Chuntian." Dengan raut wajah yang panik, Ma Xiaoyun pun berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak boleh menantang mereka." Dan pada saat ini, Lindong beserta dengan Xiaoyan, dia akan segera memasuki gerbang kota dari kota candi kuno. Lindong pun berkata pada Xiaoyan yang ada di belakangnya, "Xiaoyan, aku pada saat ini sudah merasakan hawa dari keberadaan 3 orang yang memegang kunci rahasia kuno lainnya. Dan aku pikir mereka juga pasti merasakan aura dariku. Sekarang, saatnya kita pergi dan melihat mereka." Cerita kemudian berpindah ke aula utama dari kota candi kuno. Di sana pada saat ini sudah ada banyak orang yang berkumpul dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Kemudian di depan sana ada 3 orang yang sangat kuat yang pada saat ini mereka bertiga adalah orang-orang yang telah memiliki 3 kunci kuno lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Ma Xiaoyun bahwa mereka berasal dari dinasti Hong Sui, dinasti Moyan, dan juga dinasti Chuntian. Ketiga orang ini benar-benar memiliki aura yang sangat mengerikan dan kekuatan mereka mendominasi seluruh tempat ini. Seorang pemuda berbaju ungu yang duduk di tengah-tengah kursi, dia pada saat ini berkata, "Pemilik kunci kuno keempat." Akhirnya dia muncul juga, yang ternyata orang ini adalah pimpinan dari dinasti Moyan
yang bernama Shikun. Kekuatannya lebih kuat daripada Sisuan, dan dia adalah kakak senior utama sekaligus pimpinan utama dari dinasti Moyan. Sedangkan Sisuan, dia adalah pemimpin kedua, seorang pemuda dengan badan yang kekar dan banyak tato di tubuhnya. Dia pada saat ini tertawa dan mengatakan, "Oh, aku penasaran, sebenarnya penjahat macam apa Lindong itu sehingga dinasti Moyanmu sangat kesulitan mencuri kunci rahasia kuno dari tangannya." Pemuda yang berbicara ini adalah pimpinan dari dinasti Hong Sui, dan dia bernama Hong Zong. Level kekuatannya berada di tahap nirwana level 1. Kemudian seorang wanita berambut biru yang merupakan pimpinan dari dinasti Chuntian atau dinasti Youguan. Dia pun mengatakan, "Shikun, tampaknya kamu harus disalahkan karena dinasti Moyanmu sebenarnya telah memiliki kunci rahasia kuno, dan kamu secara diam-diam pada saat ini mengincar kunci rahasia kuno yang keempat. Jika dipikir-pikir, pasti kamu takut kan jika kami menyadarinya. Kemudian kami akan mengirimkan orang yang juga untuk merebut kunci rahasia kuno yang keempat itu. Namun pada akhirnya, orang-orang suruhanmu dari Moyan tidak bisa menghadapi si Lindong." Mendengar kata-kata dari pimpinan dinasti Youguan, pada saat ini Sisuan langsung berteriak, "Kami bukannya tidak bisa menghadapi anak itu, tapi sebenarnya bocah itu hanya beruntung saja. Jika bukan karena dia melarikan diri ke dalam dimensi kunci rahasia kuno, pasti pada saat itu aku bisa menangkap bocah itu. Dan karena pada saat ini dia telah muncul, maka biarkan aku yang maju untuk merebut kunci rahasia kuno yang keempat." Awalnya aku sangat khawatir bahwa dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya, tapi tidak kusangka pada saat ini dia benar-benar berani untuk muncul. Pada saat berkata seperti ini, Chenmu dan juga Razer hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang berbadan besar setelah mendengar kata-kata dari Sisuan, dia pun maju dan memberanikan diri untuk mengatakan, "Hei, dinasti Moyan kalian sudah memiliki kunci rahasia kuno, dan biarkan saja kunci rahasia kuno yang keempat ini menjadi milik dinasti lain. Berikan mereka kesempatan." Namun tiba-tiba saja Sisuan yang mendengar kata-kata dari pemuda itu, dia pun pada saat ini menatapnya dengan kemarahan, kemudian berkata, "Beraninya kau." Dan tiba-tiba Shikun mengangkat tangannya. Dia menyuruh Sisuan untuk tidak bertindak. Kemudian Shikun berkata pada pemuda itu, "Kalian semua dengarkan aku. Selama ada yang bisa menyingkirkan bocah bernama Lindong itu, maka mereka berhak untuk memiliki kunci rahasia kuno yang keempat." Kata-kata itu diucapkan oleh Shikun dengan nada yang tegas karena dia sudah sangat emosi dengan si Lindong. Mendengar kata-kata dari Shikun itu, sang pemuda kemudian tertawa dan dia mengatakan, "Haha, kakak Shikun memang orang yang sangat murah hati. Jangan khawatir, kepala dari bocah yang bernama Lindong itu akan aku penggal dan kuserahkan pada dinasti Moyan kalian. Dan pada saat itu juga, hal itu akan memberikan peringatan pada orang-orang tentang resiko yang terburuk jika mereka berani menyinggung dinasti Moyan." Dan kini, semua orang pun tertawa karena pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk memiliki kunci rahasia kuno yang keempat. Razer yang melihat tingkah mereka, dia pun berkata dengan lirih, orang-orang itu terlihat sangat senang karena mereka tidak mengetahui kekuatan dari Lindong. Apa mereka pikir menghadapi Lindong itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan? Karena saat ini aku melihat kekuatan kalian semua terlalu jauh di bawahku. Dasar pemimpi yang buruk. Tidak lama kemudian terdengar suara yang berteriak dengan lantang. "Haha, sepertinya pada saat ini banyak orang yang menginginkan kepalaku." Dan kini muncul dua orang dari balik pintu, yang satu kecil dan yang satu besar. Sudah dipastikan itu adalah Lindong dan Xiaoyan. Hal ini membuat semua orang kemudian menoleh pada orang yang datang dari balik pintu itu. Mereka pun kemudian mengatakan, Apakah itu Lindong?" Sisuan yang melihat kemunculan Lindong pada saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia lalu berteriak, "Lindong!" Sedangkan Lindong
Dia terlihat sangat santai dan tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Raut wajah dari Xiaoyan yang berada di belakang Lindong, dia juga terlihat pelongo-pelongo saja. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda dengan jambul setengah, dia kemudian langsung terbang menuju ke arah Lindong karena dia berniat untuk merebut kunci kuno dari Lindong itu. Dengan nafsu yang tinggi, dia pun berkata, "Bocah, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama, dan sekarang kamu telah muncul di tempat ini. Serahkan kunci rahasia kuno keempat itu padaku." Sambil akan menyerang Lindong, orang itu pun berkata dalam hati, "Karena di tempat ini banyak orang yang menginginkan kunci rahasia kuno, maka aku harus bertindak dengan cepat dan jangan sampai ketinggalan." Seorang pemuda berjambul setengah, dia sudah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, yang pada saat ini dirinya sudah berada di hadapan dari Lindong. Namun Lindong sendiri tidak berniat untuk menghindar. Dia masih terlihat sangat santai untuk menghadapi orang itu. Dan tiba-tiba saja, boom! Lindong hanya mengangkat satu tangan saja. Dia mengeluarkan cahaya biru dari tangan kanannya. Pemuda berjambul setengah yang akan menyerang Lindong, dia pada saat ini terlihat sangat kaget dan langsung berteriak, "Apa?" Karena sekarang tubuhnya telah dihantam oleh sebuah energi yang sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Lindong. Semua orang yang melihat hal itu pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka kemudian mengatakan, "Lindong, ternyata dia pada saat ini jauh lebih kuat dari seorang kultivator nirwana biasa." Karena sejatinya, orang yang akan menyerang Lindong itu, dia telah berada di tahap nirwana. Pukulan dari Lindong yang mengenai dada dari pemuda jambul setengah, hal ini membuat sang pemuda itu terlempar cukup jauh. Dia pun menabrak dinding sampai hancur. Dan orang-orang kali ini masih tidak percaya. Lindong, dia mampu menjatuhkan orang itu hanya dengan satu gerakan saja. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Pemuda yang berniat untuk menyerang Lindong dan mengambil kunci rahasia kuno yang keempat, dirinya pada saat ini telah jatuh pingsan dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Sambil membersihkan debu di tangannya, Lindong pun kali ini tersenyum dan dia berkata pada semua orang, "Kalian dengarkan, aku di sini bukan untuk memberikan kalian kunci rahasia kuno yang aku miliki, karena aku hanya ingin kalian semua tahu bahwa kunci rahasia kuno keempat telah berada di tangan Lindong, dan itu akan tetap menjadi milikku. Jadi kalian pada saat ini jangan memiliki pikiran untuk melawan diriku." Di dalam ruangan aula ini ternyata juga ada Huafeng. Dia yang melihat Lindong kali ini berkata dalam hati, "Lindong, bocah itu sekarang telah menjadi jauh lebih kuat." Sementara orang-orang yang lainnya hanya menatap penuh dengan rasa takut pada Lindong. Dan tidak lama kemudian, siswan yang sudah memperlihatkan wajah marahnya, dia pada saat ini berteriak pada Lindong, "Kau sangat berani, kau tidak memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu di tempat ini. Lindong, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit itu." Setelah mengatakan hal itu, siswan yang telah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, dia pada saat ini meluncur ke arah Lindong dan berkata dalam hati, "Mati saja kau, aku ingin kau mati dan kau tidak akan bisa meloloskan diri kali ini." Melihat siswan yang telah meluncur ke arahnya, Lindong masih tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dan kini Xiaoyan yang berada di belakang Lindong, dia pun mulai bergerak. Tidak lama setelah itu, kaki dari Xiaoyan mulai melangkah dan matanya menunjukkan sorot mata yang sangat tajam, yang pada akhirnya, boom! Tinjuan dari siswan yang mengarah pada Lindong langsung ditangkis dengan tinjuan dari Xiaoyan. Benturan dan juga dentuman suara yang keras pada saat ini muncul di ruangan itu. Dari adu tinjuan ini menimbulkan sebuah ledakan dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Bahkan lantai di aula utama juga telah hancur. Sementara Lindong masih tidak bergerak dari tempatnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini akan terjadi pertarungan besar antara kelompok Lindong yang telah memiliki Xiaoyan dengan kelompok dari dinasti Moyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video.
Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 39. Oke lah, kita langsung masuk ke pembahasan. Sisuan pada saat ini yang sudah marah dengan Lindong. Dia pun maju untuk melakukan pukulan pada Lindong. Namun tiba-tiba saja Lin Yan pun maju dan menghadapi pukulan dari sisuan itu. Alhasil menimbulkan adu tinju di kuil kuno. Hal ini sampai menyebabkan lantai kuil kuno itu hancur berkeping-keping karena kuatnya tenaga dari sisuan yang melawan tenaga dari Lin Yan. Si Kun yang melihat hal ini pun berkata, apakah orang itu adalah asisten dari Lindong? Dan Wu Mo serta Hua Feng yang juga melihat Lin Yan, mereka pun berkata, orang ini apakah dia mencari mati? Dan tidak lama kemudian pukulan dari siswan yang mengenai tangan dari Lin Yan. Hal ini menyebabkan Lin Yan sedikit terdorong mundur. Namun kaki dari Lin Yan masih berusaha untuk menahan pukulan dari siswan itu. Dan tiba-tiba saja Lin Yan pun menambahkan kekuatan pada pukulannya. Hal ini sampai membuat siswan berteriak dengan keras. Dan akhirnya siswan pun terdorong mundur oleh pukulan dari Lin Yan, Chen Mu dan juga Razer. Yang pada saat ini melihat siswan telah kalah adu pukul melawan Lin Yan, mereka pun berteriak tidak percaya. Orang itu ternyata dia sangat kuat. Apakah dia telah melalui kesengsaraan nirwana yang kedua? Kenapa orang itu sangat kuat sekali? Bagaimana mungkin dia bisa memukul senior siswan sampai terdorong mundur seperti itu? Raut wajah orang-orang dari Moyan benar-benar tidak percaya karena siswan yang telah mereka anggap sebagai orang terkuat kedua di dinasti Moyan, ternyata pada saat ini dia berhasil dikalahkan oleh seseorang yang datang bersama dengan Lindong. Wanita berambut biru yang merupakan pimpinan dari dinasti Youkuan yang pada saat ini melihat kekuatan dari Lin Yan, dia pun kagum dan terpesona dengan Lin Yan. Wajahnya memerah dan sorot matanya menunjukkan rasa suka. Kemudian dia berkata dalam hati, ya Tuhan, siapa pria itu? Dia benar-benar kuat dan dia juga sangat tampan dan maskulin. Tubuhnya sangat tinggi dan dia benar-benar keren. Apakah pria itu adalah jodohku? Dia benar-benar orang yang ideal denganku. Sel telurku rasanya bergejolak. Bahkan jika dia memintaku untuk menjadi pasangannya, aku tidak akan menolaknya sama sekali. Dalam benak wanita itu, dia pun membayangkan jika dirinya memiliki pasangan seperti Lin Yan, pasti dia akan sangat nempel terus seperti perangko. Siswan yang pada saat ini kalah adu pukul melawan Lin Yan, dia pun menjadi marah besar kemudian berteriak, kau benar-benar idiot. Kau adalah orang luar yang telah berani mencampuri urusan dinasti Moyan. Tidak lama kemudian, siswan pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat luar biasa dari tubuhnya. Dan dia pada saat ini memanggil Gunung Renata. Siswan pun berteriak, rasakan ini, tinju Gunung Renata dari Moyan. Namun Lin Yan yang melihat kekuatan dari siswan itu, dia benar-benar tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dan dia juga tidak beranjak pergi dari tempatnya. Dan sesaat kemudian, Lin Yan pun menatap Gunung Renata itu sambil mengepalkan tinjunya. Karena pada saat ini, sepertinya Lin Yan akan beradu kekuatan dengan Gunung Renata dari Moyan. Dan akhirnya, bam! Lin Yan pun benar-benar beradu tinju dengan Gunung Renata dari Moyan. Dalam sekejap saja, kekuatan Lin Yan nampaknya lebih unggul daripada kekuatan siswan. Dan tidak lama kemudian, Gunung Renata dari Moyan itu benar-benar hancur. Tatapan mata dari Lin Yan masih menunjukkan tatapan mata yang sangat tajam dan dia terlihat sangat santai. Bahkan Lin Yan pada saat ini tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Setelah Gunung Renata itu hancur, pada saat ini siswan langsung memuntahkan darah. Karena sejatinya seni bela diri itu terhubung dengan tubuh dari siswan. Ketika seni bela dirinya hancur, maka tubuh penggunanya juga akan terkena efek negatifnya. Lindong yang melihat Lin Yan telah berhasil mengalahkan seni bela diri milik siswan, dia pada saat ini tertawa kemudian mengatakan, sangat menakjubkan. Bahkan hanya dengan satu pukulan saja, Lin Yan dapat mematahkan seni bela diri milik siswan. Ini benar-benar keren. Hong Zong dari dinasti Hong Sui yang pada saat ini melihat pertarungan antara siswan dengan Lin Yan. Kemudian Lin Yan berhasil mengalahkan seni bela diri milik siswan. Dia pun berkata, melihat kekuatannya yang sangat besar itu,
Aku memperkirakan bahwa orang itu tidak lebih lemah dari Shikun, dan aku pikir kekuatannya melebihi orang-orang nirwana biasa. Ekspresi dari Lin Yan setelah mengalahkan Sichuan, dia benar-benar nampak santai, tidak menunjukkan raut wajah sombong ataupun merasa lebih kuat dari yang lainnya. Sichuan yang telah dikalahkan oleh Lin Yan pun, dia masih tidak terima. Tatapan matanya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dan kemudian Sichuan pun berkata, "Jabingan." Dia kemudian akan maju lagi untuk melawan Lin Yan. Namun tiba-tiba saja tangan dari seseorang menghentikan dirinya, yang ternyata itu adalah tangan dari Shikun. Shikun kemudian berkata pada Sichuan, "Sichuan, berhentilah. Kamu pada saat ini bukan lawan dari orang itu." Setelah berkata seperti itu, kali ini Shikun berkata pada Lin Yan, "Hei teman, ini adalah urusan antara dinasti Moyanku yang memiliki dendam pada Lindong. Aku tidak tahu berapa banyak Lindong membayarmu saat ini. Namun selama kau bisa meninggalkan Lindong, maka aku akan membayarmu 2 kali lipat. Dan di masa depan nanti, ketika kamu memiliki permintaan untuk meningkatkan kekuatanmu, maka dinasti Moyanku akan membantumu dengan senang hati. Bagaimana? Apakah kau terima tawaran dariku ini?" Setelah mendengarkan tawaran yang sangat menggiurkan dari Shikun, pada saat ini Lin Yan terdiam dan dia tidak menjawab apapun. Dan akhirnya, dengan tatapan mata yang tajam melihat kelompok dari dinasti Moyan itu, saat ini Lin Yan berbicara dengan terbata-bata. "Siapapun yang ingin menyentuh kakakku, maka kalian harus melewatiku dulu. Aku adalah Lin Yan." Mendengar ucapan dari Lin Yan itu, Lindong pada saat ini benar-benar kaget dan dia kagum serta bangga pada harimau yang sejak kecil telah dia rawat sepenuh hati. Di sisi lain, Hua Feng serta Wumo yang mendengar kata-kata dari Lin Yan, mereka pun tidak berkomentar apapun. Sedangkan Lindong, dia masih menunjukkan raut wajah yang sangat bangga pada Lin Yan yang pada saat ini telah dianggapnya seperti adik sendiri. Lindong berkata dalam hati, "Xiaoyan, kau mengagumkan." Di sisi lain, Hong Song yang mendengar kata-kata dari Lin Yan, raut wajahnya tampak terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Kakaknya, apakah yang dimaksud itu adalah Lindong?" Dan pada saat ini, tatapan mata dari Lin Yan benar-benar tajam. Wanita berambut biru yang merupakan pimpinan dari dinasti Yokuan, dia pun melihat sorot mata dari Lin Yan, kemudian berkata dalam hati, meskipun dia berbicara sedikit terbata-bata, tapi emosi di dalam nada itu benar-benar mewakili apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian Shikun yang mendengar kata-kata dari Lin Yan, dia pun terlihat sangat marah. Dan Shikun kini berkata, "Karena kau telah memutuskan, maka hari ini juga kau akan mati bersamanya." Tidak lama kemudian Shikun yang sudah sangat emosi dengan Lin Yan karena dia tidak mau menerima penawaran yang telah diberikan oleh Shikun. Pada saat ini, Shikun langsung melompat ke arah Lin Yan sambil membentuk sebuah energi di tangannya. Kemudian Shikun, pada saat ini dia berteriak, "Tebasan setan emas." Namun melihat kekuatan yang akan dikeluarkan oleh Shikun, Lin Yan pun masih tidak menunjukkan rasa takut. Dan dia juga masih tidak bergeser dari tempatnya. Malahan pada saat ini, tatapan dari Lin Yan menjadi sangat tajam. Tidak lama kemudian, Lin Yan pun mengangkat tangannya dan seberkas cahaya emas tiba-tiba muncul di depannya, yang ternyata Lin Yan pada saat ini memanggil senjata. Senjata itu merupakan tongkat dari tulang harimau iblis surgawi. Karena sejatinya, tubuh serta kekuatan Lin Yan pada saat ini merupakan titisan dari harimau iblis surgawi. Maka secara tidak langsung, dia akan mendapatkan senjata yang telah dipakai oleh harimau iblis surgawi sebelumnya. Lin Yan pun sejenak menatap tongkat itu yang akan dia pergunakan untuk melawan kekuatan dari Shikun. Dan tiba-tiba saja, tangan Shikun yang memegang sebuah pedang pada saat ini sudah sampai di hadapan dari Lin Yan. Lin Yan pun kemudian memasang kuda-kuda dan dia mempersiapkan tongkatnya. Dan akhirnya, tang! Tongkat milik Lin Yan itu beradu dengan pedang milik Shikun. Sebuah energi yang sangat besar pada saat ini berputar-putar di antara dua senjata yang beradu itu. Seberkas cahaya emas juga muncul dari adu senjata mereka. Dan kini, ledakan besar pun muncul di kuil aula kuno yang tercipta dari benturan kekuatan Lin Yan dengan pedang milik Shikun. Yang pada akhirnya, Shikun terlihat kalah
dalam adu senjata ini. Tubuhnya pada saat ini terpental ke udara, kemudian Shikun bersalto supaya dirinya tidak tumbang. Di sisi lain, Lin Yan pada saat ini hanya bergeser beberapa meter saja, sedangkan Shikun dia terpental cukup jauh. Shikun yang telah kalah adu senjata melawan Lin Yan, dia pun tersenyum kemudian berkata pada Lin Yan, ternyata kau punya kemampuan juga. Shikun yang pada saat ini sebenarnya telah kalah dari Lin Yan. Dia masih tidak mengakui kekalahannya, dan kemudian sambil melihat Lin Yan serta Lindong, Shikun pun berkata, bagaimanapun juga, kalian hanyalah orang-orang yang berasal dari dinasti tingkat rendah. Namun kalian berdua cukup berani untuk memprovokasi dinasti moyanku. Setelah berkata seperti itu, pada saat ini, Shikun melihat Sisuan dan dia mengatakan, Sisuan, pimpin seseorang untuk menangkap anak itu. Aku ingin melihat perlawanan apa yang bisa mereka lakukan pada kita. Sisuan, Raster, dan juga Chenmu, mereka pun serempak berteriak, baik, karena pada saat ini mereka akan segera menangkap Lindong. Namun tiba-tiba saja Lin Yan yang mendengar perkataan dari Shikun itu, dia pun menancapkan tongkatnya ke lantai, dan Lin Yan mengeluarkan energi Yuan yang sangat menakutkan dengan tatapan mata yang sangat tajam dan kekuatan yang sangat mengerikan. Lin Yan pun berkata, siapapun yang berani maju, maka mereka akan mati. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari dinasti Moyan itu akan bisa menangkap Lindong dan juga Lin Yan saat ini? Karena sepertinya pada saat ini Lin Yan akan segera mengamuk. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Gyankun Season 6 episode 40. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lin Yan yang pada saat ini mendengar kata-kata dari Shikun karena dia menyuruh kelompok dari Sisuan untuk menangkap Lindong. Hal ini membuat Lin Yan sangat marah. Dia pun memukulkan tongkatnya ke lantai, dan sesaat kemudian Lin Yan mengeluarkan energi Yuan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Hal itu dilakukan Lin Yan sambil mengatakan, siapapun yang berani maju ke depan sini, maka kalian akan mati. Shikun yang mendengar kata-kata dari Lin Yan itu, dia seketika menjadi marah kemudian menjawabnya, di tempat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Yang pada akhirnya setelah mengatakan hal itu, Shikun kembali maju untuk menyerang Lin Yan dengan pedangnya, di mana pada saat ini Lin Yan yang tidak mau kalah, dia pun menangkis serangan pedang milik Shikun menggunakan tongkatnya. Pertarungan mereka berdua pun kembali dimulai. Di sisi lain, saat ini Lindong akan ditangkap oleh Sisuan, Razer, dan juga Chenmu. Mereka pun berkata pada Lindong, hei Lindong, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa melindungimu pada saat ini, karena sekarang kamu akan mati. Melihat Lindong pada saat ini akan dikeroyok, Hong Zhong pun berkata, Sisuan dan orang-orang lainnya, pada saat ini mereka akan mengeroyok Lindong. Walaupun Lindong adalah seorang master simbol surgawi, namun aku khawatir dia tidak akan mampu melawan kekuatan dari Sisuan dalam pengeroyokan ini. Kemudian wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Yokuan, dia pada saat ini mengatakan, di dalam kuil kuno ini, kekuatan melarikan diri dari kunci rahasia kuno tidak dapat digunakan. Dan tiba-tiba saja Lindong pun tersenyum, matanya tampak tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Lindong kemudian mengangkat tangan dan keluarlah seberkas cahaya merah dari dalam tangan itu. Dan tiba-tiba saja, serang, dari dalam tangan Lindong yang menyala merah. Pada saat ini Rehan boneka darah telah keluar. Dia pun segera meluncur ke arah Sisuan dan juga yang lainnya. Sisuan yang melihat Rehan pun, dia tersenyum dan mengatakan, hah? Hanya boneka? Benda itu tidak akan bisa menyelamatkanmu, Lindong. Dan di sisi lain, tatapan mata dari Razer tiba-tiba menajam. Dan dengan segera, dia pun mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, kemudian meluncur ke arah Rehan. Sambil akan menghadapi kekuatan Rehan itu, Razer pun mengatakan, boneka ini, biar aku saja yang berurusan dengannya.
Dia harus tahu kekuatan dari Razer, yang pada akhirnya Rehan pun pada saat ini melakukan pertarungan yang cukup sengit melawan Razer. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Razer terpental. Dia terlihat sangat kesakitan, tubuhnya meluncur, kemudian menabrak bangunan sampai hancur. Bahkan pada saat ini, kondisi dari Razer benar-benar mengenaskan. Dia pun dalam sekejap memuntahkan darah dari mulutnya. Siswan yang melihat kekuatan dari Rehan, dia benar-benar sangat terkejut. Kemudian, siswan pun mengatakan, itu adalah boneka Nirwana level 1. Karena pada saat ini, Rehan yang telah mengalami upgrade besar-besaran dari Lindong, levelnya jauh di atas dari Razer, dan dengan mudah Rehan pun melumpuhkan Razer saat ini. Semua orang pada saat ini nampak terkejut setelah melihat kekuatan dari Lindong. Mereka pun kemudian mengatakan, apa? Bocah itu hanyalah orang dari dinasti tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia memiliki banyak kartu as yang sangat tirani seperti itu? Di sisi lain, siswan sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia pun menggertakkan gigi, kemudian berkata dalam hati, boneka roh itu telah mengalami evolusi. Jabingan, aku tidak menyangkanya sama sekali. Dan sesaat kemudian, siswan pun berteriak, semuanya dengarkan. Aku akan menghentikan boneka itu, sementara kalian selebihnya tangkap Lindong dan penggal kepala bocah itu. Setelah mengatakan itu, siswan pun mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dia pun pada saat ini meluncur dengan sangat cepat ke arah Rehan. Karena ingin menghadapi kekuatan dari siswan, Rehan pun mengambil ancang-ancang. Dan kini, sambil tersenyum siswan mengatakan pada Lindong, Lindong, jika pada saat ini kamu mati, maka itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Maka jangan salahkan aku jika diriku bertindak kejam hari ini. Tidak lama kemudian, Rehan pun meluncur ke arah siswan dan dia melakukan pukulan secara bertubi-tubi sehingga tubuh dari siswan pada saat ini meluncur mundur. Dan untuk menghadapi ancaman dari siswan, Lindong pada saat ini mengangkat tangannya dan dia mengeluarkan formasi alam semesta kuno. Lindong pun berkata dalam hati, sepertinya saat ini adalah saat yang tepat untuk mencoba formasi alam semesta kuno. Di sisi lain, sambil terus menghadapi serangan dari Rehan, siswan pun masih tidak ingin menyerah dan dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Kemudian siswan mengempalkan tinjunya dan dia berkata, Lindong, kali ini aku ingin melihat bagaimanakah dirimu akan melarikan diri. Sesaat kemudian, Lindong yang telah menggabungkan 3 kekuatan ke dalam formasi alam semesta kuno. Hal ini telah menciptakan sebuah energi baru yang bahkan bebatuan di tempat itu seketika terangkat ketika energi baru itu telah diciptakan oleh Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab perkataan dari siswan. Hah? Melarikan diri? Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Terimalah ini, telapak tangan besar yang melahap. Sesaat kemudian, sebuah energi yang berbentuk telapak tangan dikeluarkan oleh Lindong, yang pada akhirnya telapak tangan Lindong itu akan beradu dengan tinjuan milik siswan. Dan tiba-tiba saja, dar! Adu tinjuan itu menyebabkan ledakan besar di kuil kuno. Bahkan pada saat ini, cahaya terang muncul dari ledakan akibat adu tinju dengan tapak milik Lindong. Semua orang yang melihat hal ini, mereka pun tertawa dan berkata, Lindong, dia belum mencapai tahap Master Surgawi level 1. Dengan levelnya saat ini, aku yakin dia tidak mungkin bisa bersaing dengan siswan. Dan tidak lama kemudian, dari dalam ledakan itu, keluarlah tubuh siswan, yang pada saat ini dia berteriak dengan keras. Sementara di tubuh siswan sendiri pada saat ini, telah diselimuti oleh sebuah energi yang sangat aneh. Dia pun terpental keras, dan menabrak tembok sampai hancur. Tidak lama kemudian, siswan pun memuntahkan darah. Sikun yang masih bertarung melawan Lin Yan, melihat siswan telah dikalahkan, dia pun berteriak, Siswan! Dan di sisi lain, Hong Song yang melihat hal ini, dia nampak terkejut kemudian mengatakan, bocah Lindong itu, dia benar-benar aneh. Sementara wanita berambut biru, dia berkata dalam hati, kekuatannya bisa menyakiti siswan sampai seperti itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Di mana pada saat ini, siswan sendiri masih merintih kesakitan, dan dia berteriak-teriak tidak jelas karena tubuhnya diselimuti energi aneh dari Lindong. Energi itu sendiri telah melahap kekuatan dari siswan dan membuatnya semakin melemah. Melihat hal ini, Sikun pun sangat panik dengan apa yang dialami oleh siswan. Dan pada saat Sikun akan menolongnya, siswan pun berteriak,
Jangan sentuh aku, energi bocah itu benar-benar aneh. Sambil menahan rasa sakitnya, Sisuan terus berteriak-teriak. Mata dari Sikun yang melihat Sisuan sampai seperti ini, dia pun menunjukkan sorot mata yang sangat panik. Kemudian Sikun berkata dalam hati, energi aneh apa ini? Energinya benar-benar tidak bisa menghilang dari tubuh Sisuan. Sikun yang pada saat ini benar-benar panik. Dia pun mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi dari telapak tangan itu. Karena jika dibiarkan, maka Sisuan akan mati kehabisan energi. Dan kini, Sikun berusaha untuk menghilangkan energi aneh yang menyeliputi tubuh dari Sisuan itu. Lindong yang melihat hal ini pun dia tersenyum, kemudian berkata dalam hati, bahkan dengan kekuatan Sikun saat ini, dia masih harus mengorbankan kekuatan yang besar, yang bisa diibaratkan dia sedang melawan kekuatan dari 9 lembu dan juga 2 harimau. Hanya dengan mengeluarkan kekuatan sebesar itu, maka energi abu-abu dan hitam yang menyelimuti tubuh Sisuan akan bisa dihilangkan. Di mana pada saat ini, energi abu-abu hitam itu masih tidak mau pergi dari tubuh Sisuan. Hal ini sampai membuat pakaian Sisuan terlihat compang-camping karena terus-menerus tersedot oleh energi dari Lindong itu. Namun berkat bantuan dari Sikun, secara perlahan energinya mulai bisa ditekan. Namun meskipun begitu, raut wajah dari Sisuan masih menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dan kini, pihak dari dinasti Moyan benar-benar mengalami kerugian yang besar. Kelompok mereka telah dikalahkan oleh kelompok dari Lindong. Semua orang dari Moyan yang berusaha untuk melawan Lindong, pada saat ini mereka telah terluka. Dan semua orang yang melihatnya kini berkata, dinasti Moyan pada saat ini telah dipaksa dan juga dipermalukan oleh Lindong. Jika berita hari ini sampai menyebar, pasti akan menimbulkan sebuah kehebohan dan viral di tempat ini. Orang bertubuh besar di belakang Lindong itu, dia terlalu kuat. Dan siapa lagi yang sekarang berani untuk menyinggung Lindong? Sambil melihat orang-orang dari Moyan yang pada saat ini telah terluka, Lindong pun tersenyum sambil mengatakan, dinasti Moyanmu ternyata tidak sekuat yang aku kira. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Sikun pun dia tampak marah. Kemudian dia berteriak, Lindong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Lindong pun menjawabnya, cobalah kalau kau bisa. Dan Sikun tampak marah oleh ucapan provokasi dari Lindong. Sementara Hong Song yang melihat ketegangan ini, dia pun seketika memberikan kode untuk menghentikan pertarungan saat ini. Setelah itu, Hong Song pun berkata, teman-temanku, masalah di antara kalian itu hanyalah beberapa kesalahpahaman saja. Mengapa kalian sampai membuat keributan seperti ini? Dalam beberapa hari ini, harta rahasia kuno akan segera dibuka. Kalian berdua adalah pemilik dari kunci rahasia kuno. Jika pada saat ini ada salah satu dari kalian yang mati, maka pada saat itu tidak ada yang bisa memasuki harta karun kuno. Bisakah pihak kalian berdua pada saat ini mundur satu langkah? Lindong yang mendengar kata-kata dari Hong Song, dia pun nampak terkejut, tapi tidak berkomentar. Sementara wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youquan, dia pun kini berkata, temanku, pada saat ini tidak sedikit dinasti yang lebih kuat yang datang untuk harta karun kuno itu. Beberapa dari mereka bahkan sulit untuk dihadapi. Dan bagi kami yang ingin mendapatkan sesuatu dari dalam harta karun kuno, maka kita harus menggabungkan kekuatan. Dan mungkin itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada kalian harus bertarung. Kata-kata ini diucapkan oleh wanita itu sambil melihat ke arah Lin Yan. Dan si wanita berkata dalam hati, sekarang giliranku untuk menunjukkan pesona pada calon suamiku. Di dalam pandangan mata Lindong, dia pada saat ini menatap tajam ke arah pimpinan dinasti Hong Sui dan juga pimpinan dari dinasti Youquan. Kemudian Lindong berkata dalam hati, tampaknya meskipun para pemimpin dari kedua dinasti itu tidak berasal dari dinasti Moyan, tapi mereka juga tidak ingin melihat Sikun dan juga yang lainnya terluka olehku. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat tangannya sambil mengatakan, kalian harus tahu bahwa selama ini aku suka menyendiri. Jika kalian ingin bekerja sama dan juga bergandengan tangan, maka lakukan saja. Tapi untukku, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Tapi karena kalian berdua telah mulai berbicara untuk dinasti Moyan, maka hari ini ketegangan di tempat ini akan aku hentikan. Tapi jika dinasti Moyan
melakukan sesuatu kebodohan lagi, maka aku tidak menjamin bahwa aku akan diam saja dan tidak melakukan apapun. Di saat itu, tanganku akan bergerak dan aku akan mencuri kunci rahasia kuno dari tangan dinasti Moyan. Kata-kata ini diucapkan oleh Lindong dengan mata yang sangat tajam dan senyum sinis yang meremehkan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, pada saat ini Shikun emosi, namun dia tidak mampu berbuat apapun karena pihaknya telah mengalami kekalahan dan juga kerugian yang besar. Shikun hanya bisa berkata dalam hati, aku benci bocah itu karena bocah itu saat ini telah mempermalukanku menjadi seperti ini. Dia benar-benar menginjak harkat dan juga martabat dinasti Moyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ketegangan di kuil kuno ini akan benar-benar dihentikan dan dinasti Moyan tidak akan melakukan perlawanan lagi terhadap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.